khususnya, yang dimana masyarakat yang dulu menggunakan sampan sekarang lebih sering memakai kendaraan darat seperti sepeda motor, dan mobil. Jadi, aktivitas dan budaya sungai perlahan berkurang. Selanjutnya, kita membahas soal kedua. Pada soal ini, yang dibahas adalah bagaimana sih hubungan masyarakat dengan sungai mengalami perubahan dari masa ke masa, serta alasan mengapa kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai mulai berkurang. Menurut saya, dahulu sungai dianggap sebagai sumber kehidupan. Masyarakat menggunakan sungai untuk mandi, untuk mencuci, untuk transportasi, bahkan untuk berinteraksi sosial. Sehingga masyarakat cenderung menjaga kebersihan sungai. Namun sekarang, hubungan masyarakat dengan sungai juga mulai berubah. Banyak sungai mengalami pencemaran akibat sampah rumah tangga dan aktivitas manusia sehari-hari. Hal ini dapat dijelaskan melalui perspektif antropologi lingkungan, yaitu pandangan yang menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan dipengaruhi oleh cara pandang dan nilai budaya masyarakat terhadap alam. Ketika sungai tidak dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai juga ikut menurun. Contohnya dapat kita lihat pada Sungai Kapuas atau Sungai Ciliwung yang mengalami pencemaran akibat sampah dan limbah rumah tangga. Selanjutnya kita beralih ke soal ketiga. Pada soal ini yang dibahas adalah apakah budaya sungai masih bertahan di tengah kehidupan modern, serta bagaimana budaya tersebut jika dianalisis melalui perspektif antropologi budaya. Dari pandangan saya, budaya sungai sebenarnya masih bertahan, walaupun sudah mengalami banyak perubahan mengikuti perkembangan zaman. Dalam perspektif antropologi budaya sendiri, kebudayaan dipahami sebagai cara hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dapat berubah menyesuaikan kondisi sosial dari masyarakat. Contohnya, masih dapat kita lihat pada rumah panggung, penggunaan perahu, atau pasar terapung di Kalimantan Selatan. Walaupun kehidupan modern terus berkembang, beberapa tradisi masyarakat sungai masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Next, kita bahas soal keempat. Yang dimana di soal ini yang dibahas adalah bagaimana perubahan cara pandang masyarakat terhadap sungai dapat mempengaruhi identitas budaya masyarakat sungai itu sendiri. Jadi, menurut pandangan saya, perubahan cara pandang masyarakat terhadap sungai sangat mempengaruhi identitas budaya masyarakat sungai. Yang dahulu, sungai dipandang sebagai pusat kehidupan, tempat masyarakat beraktivitas, berinteraksi, dan membangun budaya. Namun sekarang, terutama di kota-kota besar, sungai sering dianggap sebagai kawasan kumuh dan terberatang. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial, yaitu teori yang menjelaskan bahwa makna suatu tempat dibentuk oleh cara masyarakat memandang dan memberi makna terhadap tempat tersebut. Jadi, menurut saya, ketika sungai mulai dipandang negatif, masyarakat juga perlahan menjauh dari budaya sungai, yang mengakibatkan identitas masyarakat sungai yang dulu kuat mengalami perubahan. Contohnya, dapat kita lihat di Pontianak dan beberapa kota besar lainnya, yang dimana kehidupan masyarakat bantaran sungai sering dipandang rendah dibandingkan kehidupan di perkotaan yang modern. Nah, sampailah kita di pembahasan yang terakhir. Pada soal kelima ini, yang dibahas adalah apakah media digital membantu memperkenalkan budaya sungai atau justru mengubah kehidupan masyarakat sungai menjadi sekedar tontonan dan hiburan. Nah, jika dianalisis lebih jauh, media sosial memiliki dua dampak
menjelaskan mengenai beberapa fenomena budaya sungai dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dari pembahasan tadi dapat dilihat bahwa sungai bukan hanya bagian dari lingkungan alam, tetapi juga memiliki peran penting